Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan perjalanan saya, awal mula saya mengalami anxiety dengan berbagai sensasi-sensasinya dan cara saya bisa keluar dari lingkaran anxiety ini. 20 Januari 2017, awal saya mengalami anxiety, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh 100%. Apa yang saya rasakan dulu pada waktu itu seperti takut berlebihan, takut kena air, takut makan, takut keluar kamar, apalagi keluar rumah, takut berkendara, takut mati, takut menderita penyakit berat atau selalu merasa menderita penyakit berat, takut mendengar kabar orang meninggal, takut berada di keramaian, dan masih banyak lagi ketakutan berlebihan yang saya alami. Terus saya malas berinteraksi dengan orang banyak, susah tidur juga, keliengan, keringat dingin, sering sesak nafas, tangan, kaki, betis, dada terasa dingin, tubuh ini terasa dingin, jantung berdebar kencang. Saya sering mimpi buruk, emosi kadang tidak terkontrol, sering bersedih tanpa sebab, dan bahkan saya sering-sering melamun. Panas bagian perut sampai dada. Nah, ini kadang tubuh terasa panas, kadang juga terasa dingin. Jadi ini agak membingungkan saya, teman-teman. Saya juga sering panikan, mudah lelah, lemes, malas-malasan, sampai nggak ada gairah hidup. Saya selalu pesimis, malas, dan takut beribadah, serta juga sering kudutan. Mungkin juga masih banyak lagi ya sensasi-sensasi dan ketakutan berlebihan lainnya yang saya alami. Tapi mungkin saya sudah lupa, teman-teman. Biasanya kalau saya sharing pengalaman dan diskusi kepada teman-teman yang masih mengalami anxiety, kadang dia sebutkan salah satu sensasi yang dia rasakan. Di situ baru saya ingat, oh ternyata saya pernah alami sensasi ini. Dari berbagai sensasi-sensasi yang saya rasakan itu, mungkin ada seperti gejala-gejala depresi yang saya alami. Cuman pada waktu itu ya namanya anxiety saya nggak tahu, teman-teman, dan juga gejala-gejala depresi itu saya nggak tahu gitu. Awalnya saya kena anxiety itu, saya keliengan di kantor sebelum sholat Jumat ya, dan saya paksain sholat walaupun saya sholat hanya duduk. Dan sore harinya perasaan saya semakin tidak nyaman, tubuh saya dingin. Lalu saya dibawa ke rumah sakit di UGD ya. Terus besok paginya saya diizinkan pulang. Katanya saya sudah membaik, dan saya pun pulang ke rumah. Belum sampai ke rumah, keliengan pun muncul kembali. Dan pas tiba di rumah, tubuh saya dingin kembali. Perasaan mulai gak nyaman lagi. Akhirnya hari demi hari saya mulai cemas memikirkan ini ya. Selalu khawatir, perasaan takut dan panik itu sering muncul, teman-teman. Sekitar sebulan lebih, malam itu perasaan saya tambah tidak nyaman. Mulai muncul beberapa sensasi. Saya sempat panik, tubuh lemes, tubuh dingin. Jadi saya dibawa lagi ke UGD untuk kedua kalinya. Dan malamnya saya diinfus. Besok paginya saya disuruh pulang kembali. Katanya saya sudah baikan. Dan seperti sebelumnya, pas sampai di rumah perasaan saya nggak nyaman. Kembali keliengan, sesak, mata buram, jantung berdebar kencang ya. Yang akhirnya membuat saya panik lagi, teman-teman. Hari demi hari saya lewati,
dengan berbagai sensasi dan perasaan tidak nyaman. Saya mulai senang menyendiri dan sering melamun, teman-teman. Beberapa minggu kemudian, malam itu saya kembali dibawa ke UGD untuk yang ketiga kalinya. Karena semakin banyaknya sensasi dan perasaan makin tidak nyaman. Dan lucunya, saya tidak diinfus, teman-teman. Dengan nafas yang agak berat, saya tanya ke dokter, "Dokter, kenapa saya tidak diinfus? Saya ini sekarang keliengan, sesak nafas, jantung berdebar kencang, tubuh dingin. Kalau saya diinfus sekarang, perasaan saya nyaman, dokter." Terus yang dia katakan dokter, "Kamu ini tidak sakit. Kamu itu cemas berlebihan." Terus saya jawab, "Maksudnya dokter?" Lalu dokter katakan, "Kamu ini anxiety." Ya, jadi saya sempat bingung begitu. Karena waktu sudah larut malam ya. Saya hanya bermalam saja di UGD tanpa diinfus. Dan besok paginya saya pulang. Jadi dalam perjalanan itu sampai ke rumah pun saya masih bingung ada apa dengan saya. Pada waktu itu saya masih penasaran, teman-teman, apa yang saya alami ini. Saya coba ke dokter praktek untuk konsul. Dan juga saya periksa ke rumah sakit lainnya ya. Saat konsul, saya sebutkan ke dokter keluhan-keluhan yang saya alami. Ujung-ujungnya saya dirujuk ke ruangan psikiatri. Saya pun awalnya menolak. Saya bilang saya tidak gila. Kok saya dibawa ke psikiater? Hati saya betul-betul menolak. Dan bahkan obat yang diresepkan oleh psikiater saya tidak minum, teman-teman. Dan itu kesalahan awal saya, teman-teman. Saya tidak minum obat itu. Terus saya mencoba lagi untuk ke Prodia ya, cek lengkap. Karena rasa penasaran saya sangat besar, teman-teman. Dan saya selalu sering merasa menderita penyakit berat. Akhirnya saya ke Prodia. Saya ditemani istri saya. Saya dipapa. Karena saya ke Prodia itu dalam keadaan keliengan, kadang dalam keadaan sesak, sampai saya ngos-ngosan. Tubuh pun dingin, jantung berdebar kencang, dan penglihatan saya agak buram begitu. Saya mulai diperiksa lengkap, periksa jantung, cek darah lengkap, USG, CT scan, dan lain-lain. Dan 2 hari atau 3 hari kalau nggak salah, hasil pemeriksaannya itu keluar. Dan alhamdulillah semua hasilnya normal, teman-teman. Nah, ini sedikit melegakan saya, tapi juga membingungkan saya. Kok saya keliengan, sesak nafas, jantung berdebar kencang, kadang sesak, dan dalam tubuh saya terasa dingin. Itu hasilnya normal. Jadi saya sempat mengingat yang dokter katakan dulu, yang mengatakan saya ini tidak sakit. Saya ini mengalami anxiety, cemas berlebihan. Terus saya penasaran, saya buka Google ya, saya buka Google. Saya ketik anxiety, wah, ternyata memang anxiety ini ada. Dan sensasi-sensasi yang saya alami mirip. Dan ketakutan-ketakutan berlebihan juga mirip yang saya baca di Google. Hari demi hari berlalu, sensasi-sensasi pada berdatangan yang akhirnya membuat saya takut dan khawatir berlebihan. Walau saya sudah tahu bahwa ini dari psikis kita, ini hanya anxiety, tapi saya masih saja kesulitan untuk bisa keluar dari lingkaran anxiety ini. Saya mau bercerita kepada orang-orang tentang keluhan dan sensasi-sensasi saya ini. Gak ada yang percaya kalau saya lagi sakit. Ya memang sih saya tidak sakit pada waktu itu. Kita dianggap lebay, cengeng, gila, dan pokoknya ada-ada saja penilaian mereka.
Jadi mungkin karena mereka tidak pernah mengalami anxiety ya, jadi mereka nggak paham tentang anxiety ini, apalagi sensasi-sensasinya. Singkat cerita, sebulan kemudian akhirnya saya dibawa sama keluarga ke psikiater, tempat praktek ya, bukan rumah sakit. Pada bulan Mei 2017 kalau tidak salah. Di situ saya diberi obat selama sebulan dengan harga 1.975.000, dan obat itu harus habis selama sebulan, dan pengobatannya itu harus selama 6 bulan. Dan di saat berjalan 3 bulan, pas bulan keempatnya saya sudah tidak mampu beli obat pada waktu itu, karena ya gitu, maksudnya kekurangan duit begitu pada waktu itu. Dan selama itu juga hasilnya ya masih terasa nggak ada perubahan, karena mungkin pada waktu itu saya masih bermental kerupuk. Jadi saya tidak salahin obatnya ataupun psikiaternya. Yang sebenarnya yang salah itu mental saya, teman-teman. Walaupun saya minum obat 1 karung, kalau mental masih lemah, masih bermental kerupuk, percuma saja, teman-teman. Akhirnya di bulan November 2017 terasa ada yang mengganjal ya di tenggorokan. Dada juga terasa panas. Karena saya sudah sampai takut keluar kamar, apalagi mau keluar rumah, saya dipaksa dan ditarik sampai ke mobil untuk pergi periksa ke dokter. Dan betul, asam lambung saya naik. Ya, itu karena pengaruh pikiran mungkin, pola makan dan lain-lain. Terus saya dikasih obat asam lambung. Saya tidak minum, teman-teman. Dan itu suatu kebodohan saya pada waktu itu. Karena saya tidak minum obat itu. Ya, itulah karena pengaruh cemas. Dan kemudian anxiety saya menjadi-jadi. Dan alhamdulillah di saat itu pula saya kedatangan teman. Dia bercerita kepada saya, dan ternyata dia juga pernah mengalami anxiety GERD, dan dia sudah sembuh total. Dan ternyata ada 4 teman saya yang pernah mengalami anxiety. Walaupun jalan kesembuhannya berbeda-beda ya. Ada teman saya sembuh dari anxiety GERD karena sering konsul ke psikiater. Ada yang sembuh melalui karena sering minum jamu dan ramuan-ramuan herbal. Dan ada juga teman saya yang sembuh dari anxiety GERD tanpa minum obat. Itu termasuk saya sendiri. Alhamdulillah. Dan tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terus teman saya sarankan, tidak usah minum obat. Dia bilang, sekarang kamu harus bangkit dan optimis, bisa keluar dari lingkaran anxiety ini. Seperti sugesti otak, lakukan dan dekati apa yang kamu khawatirkan dan apa yang kamu takutkan. Ibadah ditingkatkan, berdoa, yakin, optimis, positive thinking sepanjang hari. Kamu harus kuat. Dan dia bilang lagi, obat anxiety itu ada pada diri kamu sendiri. Dan tentunya kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ saya mulai bangkit, teman-teman. Tahun 2018 adalah tahun di mana saya mulai bangkit dan berjuang untuk bisa lepas dari lingkaran anxiety. Saya mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Penyembuh. Saya hilangkan rasa pesimis, rasa sedih. Yang saya lakukan adalah mempelajari dan mengambil sikap cuek
dan masa bodoh dengan sensasi-sensasi anxiety girl. Dan berikut ini adalah cara yang saya lakukan untuk bisa keluar dari lingkaran anxiety girl. Yang pertama itu, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rajin beribadah, berzikir, beristighfar, dan bersolawat setiap saat, serta lakukan perintahnya dan jauhi larangannya. Juga sering tafakkur ya, sering-sering tafakkur, berpuasa, sering-sering berwudu, dan juga sering-sering baca Al-Quran. Terus yang kedua, lakukan hal-hal positif, rutinitas, aktivitas fisik, dan lakukan hal-hal yang membuat Anda bahagia dan senang. Yang ketiga, ikhlas dan menerima bahwa Anda sedang cemas berlebihan. Yang keempat, motivasi diri ini. Yang kelima, dengarkan hipnoterapi, atau boleh juga lakukan pernafasan dalam-dalam. Yang keenam, kontrol dan redam emosi. Yang ketujuh, senyum di pagi hari dan di saat apapun. Yang kedelapan, lakukan olahraga ringan atau jalan-jalan santai. Kalau nggak bisa keluar rumah, kalau nggak sempat di luar rumah, ya boleh di dalam rumah atau di pekarangan rumah. Yang kesembilan, sugesti otak dengan kata-kata positif. Di sini kunci kecemasan sebenarnya. Otak perlu diisi dengan kata-kata yang baik, yang positif. Di saat pikirannya lagi negatif, lagi ngaco, langsung alihkan pikirannya ke hal-hal dengan kata-kata positif. Begitu. Yang ke-10, dekati dan lakukan apa yang kamu takutkan dan apa yang kamu khawatirkan. Yang ke-11, sering sharing pengalaman atau diskusi kepada teman yang pernah mengalami anxiety. Ke-12, lakukan teknik masa bodoh dengan sensasi-sensasi anxiety. Yang ke-13, sadari dan yakini bahwasanya sensasi anxiety itu aman, dan sensasi asam lambung pun itu aman. Ya, ke-14 itu ya pola hidup sehat. Yang ke-15, hindari googling, mencari-cari di Google tentang bahaya penyakit ini, bahaya penyakit itu, gejala ini, gejala itu, sensasi ini, sensasi itu, arti tanda-tanda M, arti kedutan, dan arti-arti mimpi buruk. Itu harus dihindari, teman-teman. Yang ke-16, optimis dan yakin untuk sembuh, dan yakin tidak terjadi apa-apa, insya Allah. Dan lakukan tiap hari ya. Dan itu saya lakukan memang cukup berat, tapi dengan tekad mau sembuh, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bisa sembuh, saya bisa sembuh dan keluar dari lingkaran anxiety girl tanpa minum obat. Alhamdulillah. Tapi kalau ada teman-teman yang ingin berobat atau konsul ke dokter, ya silahkan. Dan yang ingin konsumsi obat atau jamu-jamuan, ya silahkan. Dan menurut saya itu bagus, teman-teman, karena jalan kesembuhan kita mungkin berbeda-beda, dan tentunya kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat yang paling mujarab bagi penderita anxiety adalah diri kita sendiri. Walaupun kita minum banyak obat, tidak akan sembuh kalau kita masih bermental lemah. Kuatkan mental kita, yakin.
Dan sampai akhir tahun 2019 saya bisa sembuh total dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat saudara-saudaraku yang masih mengalami anxiety GERD. Amin. Teman-teman yang ingin mengetahui pengalaman saya dan sensasi-sensasi saya, terus cara saya untuk menghilangkan sensasi-sensasi anxiety GERD, silakan tonton video-video saya sebelumnya. Dan memang juga ada beberapa pengalaman saya dan cara saya itu belum saya buatkan konten. Mungkin nanti video-video selanjutnya, insya Allah. Salam sehat buat teman-temanku yang masih mengalami anxiety GERD. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.